Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini kita belajar tematik lagi, yaitu tema 6, subtema 1. Untuk pagi ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, silahkan perhatikan ya, ini adalah lingkungan di sekitar kita. Dulu kita masih ingat bahwa lingkungan itu terdiri dari biotik dan abiotik, lingkungan hidup dan lingkungan tak hidup ya. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Mana anak-anak, gambar di samping ini yang termasuk benda mati. Iya, matahari ini ya. Kemudian apalagi? Iya, bebatuan ini termasuk benda mati. Kemudian mana yang termasuk makhluk hidup? Ini ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini. Kemudian anak-anak, makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak mengandung tumbuhan akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk ya. Kemudian, daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Mengapa? Karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Itu apabila lingkungan tadi, kalau banyak tumbuhan di situ, lingkungan tersebut menjadi lebih sejuk dan air tanahnya baik ya, tidak tercemar dan berlimpah. Kemudian, hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hubungan yang membuat manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, dan yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam di sekitarnya. Hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam ya, adalah salah satu contohnya manusia menyesuaikan diri dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya, seperti para petani yang harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Kemudian para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Ini adalah perlu penyesuaian diri dengan lingkungan alam. Kemudian yang kedua, memanfaatkan alam. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Ya. Kemudian anak-anak, hak-hak seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Ini sesuai dengan konvensi anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Kemudian, menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, mendapatkan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kemudian yang nomor 5, pindah ke sekolah yang sejajar yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan
persyaratan penerimaan sekolah yang hendak dimasuki ya, dari MI ke MTS atau SMP, kemudian dari SMA ke atau dari SMA atau aliyah ke perguruan tinggi, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 6, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Ya, seperti anak-anak kemarin sudah mendapat rapotnya ya. Kemudian nomor 7, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Kemudian terakhir, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Oke anak-anak, demikian video singkat pembelajaran pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.